Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gianina Ardanaswari selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan soal UAS. Nah, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Leonardo Christopher Kong dengan NPM 240648461. Dan saya Kalisa Zurifa Sejati dengan NPM 24064844252. Dan saya Christian Octavianus Hadianto dengan NPM 240644100. Dan saya Aska Fadila Putri dengan NPM 240640363. Oke, oke. Pertama, izinkan saya untuk menjawab soal nomor 1. Di sini kita diminta untuk membuat program dengan bahasa Python untuk menghitung kombinasi menggunakan fungsi secara iteratif. Nah, karena rumus kombinasi ini memiliki beberapa faktorial, makanya pertama-tama kita akan mendefinisikan faktorial. Di sini saya namakan def faktorial R. Lalu M sama dengan 1. Nah, untuk sintak faktorialnya, for I in range 1 sampai R plus 1, maka lakukan M sama dengan M kali I. Dan ini dilakukan sebanyak R kali. Lalu kembalikan nilai M. Lalu, untuk menghitung kombinasinya, saya perlukan fungsi baru yang di sini saya namakan iter kombinasi N, K. Nah, sesuai rumusnya, di sini saya kembalikan nilai dari faktorial N dibagi faktorial K dikali faktorial N min K. Jadi, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nilainya. N, di sini saya coba masukkan 5, dan K sama dengan 3. Maka, nilai dari kombinasi 5,3 itu adalah 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 1B. Kalau tadi di nomor 1A kita disuruh mencari untuk fungsi kombinasi secara iteratif. Nah, di 1B ini kita akan mencari fungsi kombinasi secara rekursif. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita definisikan dulu fungsi barunya rek underscore kombinasi n, k. Lalu kita menggunakan fungsi if n lebih kecil dari k, maka akan menghasilkan 0. Elif K sama dengan 1, jika K sama dengan 1, maka akan menghasilkan N itu sendiri. Nah, selain itu, kita tahu bahwa rumus dari fungsi kombinasi secara rekursif itu dapat didefinisikan sebagai Cn, K sama dengan Cn min 1, K min 1 ditambah Cn min 1, K. Maka kita dapat tulis hasil 2 sama dengan rek underscore kombinasi n min 1, K min 1 ditambah rek underscore kombinasi n min 1, K. Dan nanti akan keluar hasil duanya. Nah, di sini kita akan coba untuk fungsi kombinasi secara rekursif, kita juga masukkan nilai n yang sama seperti sebelumnya dan k yang sama seperti sebelumnya, yaitu 5, dan juga k-nya 3. Nah, ketika nilainya sama, berarti fungsi rekursif yang sudah kita buat sudah benar dan sesuai dengan fungsi iteratif. Nah, kalau di sini kita lihat fungsi iteratif menghasilkan nilai 10 dan fungsi rekursif juga menghasilkan nilai 10. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, di sini kita diminta untuk mengurutkan bilangan dalam barisan menjadi ganjil kecil ke besar dan bilangan bulat lainnya dari kecil ke besar. Di sini seperti yang kita ketahui, untuk mengurutkan suatu bilangan dalam barisan bisa menggunakan sorting, salah satunya adalah dengan insertion sort. Di sini kita definisikan terlebih dahulu untuk insertion sort-nya, yaitu for I in range 1 hingga ln R, while I lebih besar dibanding 0, dan array I lebih kecil dibanding array sebelumnya. Di sini akan terjadinya penukaran antara bilangan yang lebih kecil dan bilangan yang lebih besar, sehingga akan terurutkan menjadi kecil ke besar. Lalu kita akan mendefinisikan barisan menjadi 2 bagian, yaitu bilangan ganjil dan bilangan lainnya. Di sini kita akan menyediakan list kosong untuk bilangan ganjil dan bilangan lainnya. Untuk bilangan ganjil, yaitu berlaku I mod 2 tidak sama dengan 0, maka akan masukkan ke dalam bilangan ganjil, sedangkan else untuk lainnya. Di sini untuk menghasilkan barisan baru, kita bisa menggunakan sorting terhadap masing-masing dari ganjil dan lainnya yang kemudian akan digabungkan menjadi suatu barisan baru.
Lalu untuk memasukkan input dari barisan yang akan kita masukkan nanti, bisa dengan memasukkan banyak angka terlebih dahulu, lalu dimasukkan satu persatu angka ke dalam barisan tersebut. Seperti contoh, untuk banyak angka yang akan dimasukkan, nanti ada 5, lalu angka pertama 13, angka kedua -7, angka ketiga 8, angka keempat 0, angka kelima 2. Di sini barisan yang akan diurutkan yaitu 13, -7, 8, 0, 2, lalu barisan yang telah diurutkan yaitu -7, 13, 0, 2, 8, yang sesuai dengan kriteria yaitu mulai dari ganjil kecil ke besar, lalu dilanjutkan dengan bilangan bulat lainnya dari kecil ke besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 3, di mana kita diminta untuk mengecek apakah sebuah angka adalah bilangan prima ataupun bukan prima, dan juga kita menjumlahkan bilangan prima yang ada pada daftar, dan kita mengukur waktu eksekusi dari program yang kita bikin. Oke, yang pertama kita import time dulu, yaitu modul untuk mengukur waktu eksekusi, lalu kita definisikan fungsi untuk mengecek apakah sebuah angka adalah bilangan prima menggunakan linear search. Di sini saya menggunakan def prima, dan if P kurang dari 2, jika bilangan kurang dari 2, maka dia bukan prima, yaitu 1. Dan A sama dengan 0, for I in range 1 sampai dengan P plus 1, ini kita menggunakan linear search untuk memeriksa angka dari angka 1 hingga P, dan jika P habis dibagi I, maka A akan bertambah 1. Dan untuk hasil akhirnya return A sama dengan 2, yaitu bilangan prima hanya bisa dibagi oleh 2 angka, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Lalu kita definisikan fungsi untuk mengecek bilangan itu non-prima atau prima dalam daftar. Di sini definisikan cek prima dalam kolom daftar angka, dan kita siapkan list kosong untuk non-prima dan bilangan prima. Dan selanjutnya kita for angka in daftar angka, ini kita linear search lagi untuk cek satu persatu angka dalam daftar. If prima, maka bilangan prima tersebut akan dimasukkan ke dalam list bilangan underscore prima.append. Lalu kalau misalnya tidak, maka akan dimasukkan ke dalam list non underscore prima.append angka. Terus kita kan diminta untuk menampilkan bilangan non prima dan prima. Di sini aku menggunakan if non underscore prima, print peringatan ada bilangan non prima dalam daftar. Lalu jika ingin menampilkan bilangan prima, di sini if bilangan underscore prima, maka print bilangan prima dalam daftar, dan kita jumlahkan bilangan prima tersebut. Dan jika tidak ada bilangan prima pada daftar, maka akan print tidak ada bilangan prima dalam daftar. Dan di sini aku juga meminta untuk program input dari pengguna untuk berapa banyak angka yang mau dimasukin dan satu persatu angka tersebut. Lalu di sini kita juga kan disuruh untuk mengukur waktu eksekusi. Di sini kita menggunakan start underscore time sama dengan time.time. Nah, di ini kita taruh sebelum kita memanggil fungsi, di mana di sini untuk memanggil fungsi kita menggunakan check underscore prima r. Dan untuk menghitung waktu eksekusinya itu n underscore time sama dengan time.time dan print waktu eksekusi program. Di sini kita coba aja angkanya. Kita masukkan 5 angka. Untuk angka pertama itu 4, 7, 3, 2, dan 1. Di sini ada peringatan, ada bilangan non-prima dalam daftar yaitu 4 dan 1. Dan bilangan prima dalam daftar itu ada 7, 3, 2. Dan hasil dari pertambahan ini adalah 12. Dan waktu eksekusi dari program adalah 0,0015 detik. Oke, demikian presentasi tentang program untuk UAS Praktikum Alprok dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 berharap dapat memperoleh nilai yang memuaskan dalam UAS Praktikum Alprok ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memahami materi dan menyelesaikan program dengan baik. Dan kami juga memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi maupun program yang kami sajikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Gianina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.